Teman-teman siapkan obengnya. Setelah itu siapkan tisu, ya. Yang jelas bukan tisu magic, kawan, ya, tisu seperti tisu-tisu biasa yang biasa kita gunakan mengelap, ya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan nge-share ke teman-teman yang terkadang masalah itu terjadi di mesin fotokopi kalian, ya. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe. Saya hitung sampai 5.000. 1, 2, 3, 4, 5.000. Thank you. Oke, kalian the best. Nah, ini ada dua yang biasa muncul dan sering dijumpai di beberapa tempat, ya. Tentunya para pengguna mesin fotokopi. Saya sempat juga komen di komunitas Facebook, ya. Nah, ya mudah-mudahan, karena memang ini saya cuma mengambil dua saja masalah, ya, supaya nanti videonya nggak terlalu panjang. Dan ini beberapa pengguna itu pernah, ya, bukan cuma pengguna, bahkan teman-teman kawan teknisi juga pernah konsultasi, dan itu sudah berapa tahun yang lalu, ya, dia alami, akhirnya nelpon ke saya, sehingga saya sedikit langsung pandu, kawannya. Nah, oke, yang pertama, coba teman-teman perhatikan gambar yang ini. Nah, gambar ini hasilnya background, ya. Background hitam-hitam. Nah, background hitam-hitam, seperti ini. Nah, sekalipun ini menggunakan kertas ukuran A4, folio, sama saja akan terjadi seperti ini, hitam-hitam background. Oke, jadi apa langkahnya? Apa yang perlu dibenahi? Apa yang perlu diobeng? Ya? Apa yang perlu diperbaiki? Ya. Di sini saya akan mencoba memberikan solusi atau cara menanganinya seperti apa. Sebetulnya sangat mudah, ya. Sebelum saya tunjukkan alat-alatnya, ya, teman-teman siapkan dulu obeng, ya. Teman-teman siapkan obengnya. Setelah itu siapkan tisu, ya. Yang jelas bukan tisu magic, kawan, ya, tisu seperti tisu-tisu biasa yang biasa kita gunakan mengelap, ya. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar di mesin ini, yang di anak kecil ini, ya, yang dia pegang ini atau dia tunjuk ini. Ini adalah cas atas. Oke, cas atas. Nah, teman-teman bisa tarik, lepas keluar seperti yang digambar ini. Kalian box toner, kalau seumpama mesin 6.000, kalian buka seperti yang digambar itu. Box tonernya cukup buka bautnya berapa, soketnya, baru kalian buka sedikit. Kalau untuk lebih maksimalnya cara membersihkannya itu, kalian buka, ada 4 baut di sisi kiri kanannya. Setelah kalian menarik corona atas atau primary atasnya itu, nah, kalian lepas bautnya dengan besi itu, baru kalian lap. Kalian urut begini, lap. Saya sih biasanya kalau mau lebih terang, lebih bersih itu, saya biasa menggunakan alkohol, ya. Jadi saya kenakan tisunya di alkohol itu, baru dilap betul-betul bersih sampai nanti di tisunya itu sudah tidak hitam lagi, ya. Berarti sudah menandakan bahwa si corona stainlessnya itu sudah betul-betul bersih. Nah, bukan cuma alkohol, ya. Kalau kalian nggak punya alkohol, kalian bisa juga gunakan biasa air biasa, ya. Seperti air biasa, saya juga biasa menggunakan air biasa. Jadi tali coronanya itu saya bersihkan. Tali corona yang stainlessnya itu saya betul-betul bersihkan, semuanya dibersihkan, ya.
Nah, kemudian kalian bisa akan menjumpai di dalamnya itu ada tali corona. Ada tali corona itu dua. Nah, itu kalian sentuh, raba dulu. Kalau kalian raba begitu pas langsung macam kayak berhenti tangan jari kalian, berarti menandakan bahwa si tali coronanya itu bengkok. Nah, kalau dia bengkok begitu partai banyak, itu kan kalau dia bengkok begitu, ini kan posisi tali corona si warna emas itu biasanya itu harus nyala bang ya. Jadi kalau ketika ada bengkok, itu akan kayak tersumbat di situ, terputus menyalanya, otomatis nanti akan sewaktu-waktu juga akan mengeluarkan background hitam atau dia akan garis-garis hitam ya. Nah, kalau dia seumpama kalian sudah raba, kalian sudah bukan diurut-urut sih ya. Kalian raba dan itu tidak ada yang bengkok, cukup kalian lap bersih saja si tali corona tali corona yang warna emas itu ya, yang berapa kan, yang 0,8 ada yang 0,6 ya. Itu kalian betul-betul bersihkan. Tapi kalau teman-teman untuk lebih maksimalnya, kalau kalian sudah terbiasa memasang tali coronanya, cukup kalian ganti aja. Itu jauh lebih mantap ya. Jadi itu saja masalahnya ketika terjadi seperti background seperti yang di gambar ini kawannya. Nah, kemudian masalah yang kedua. Nah, ini masalah yang kedua. Coba teman-teman juga perhatikan dulu hasil fotokopi yang digambar ini. Ini banyak tumpuan-tumpuan kopian. Coba kalian perhatikan. Kalau depannya itu kan susunannya sudah dia balik ya, sudah dibalik sama orangnya. Jadi yang rata itu, yang rapat itu, yang tidak gelombang-gelombang atau kembung-kembung itu seharusnya posisi di belakang. Itu rata-rata menggunakan kertas yang posisi memanjang seperti folio. A4 kalau di posisi memanjang akan gelembung seperti itu juga akan bergelombang. Oke, akan bergelombang. Oke, coba teman-teman perhatikan ketika kalian menjumpai masalah mesin kalian seperti itu, tentunya itu sangat mudah. Tanpa mengganti alat pun itu bisa ya. Dan saya yakin kalian bisa mengatasinya sendiri. Itu sangat mudah. Sebentar saya akan tunjukkan gambarnya harus seperti apa, spare part yang mana yang bermasalah kawan. Oke, nah kalau kalian sudah perhatikan, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini ada karet yang sudah dikasihkan lakban. Oke, karena karet itu sudah haus sebetulnya, sudah tipis, jadi kurang ngepres. Otomatis pada saat motokopi kertas memanjang, posisi memanjang, baik itu folio atau A4 dikasih posisi memanjang, otomatis itu akan bergelombang. Nah, solusinya adalah si karet yang 4 setelah upper lower ini kalian kasih saja lakban. Untuk sementara itu saya rasa masih bisa dipakai lah sampai puluhan ribu itu ya. Kalau kalian nggak punya cadangan spare part karet yang 4 itu, roll exit apakah itu namanya. Nah, itu kalian kasih ratakan ya. Tentunya kalian harus sama ukurannya pada saat kalian lilitkan lakban hitam. Itu paling tidak 2 lilitan. Jangan terlalu tebal juga kawannya supaya nggak apalagi istilah terlalu ngepres ya. Takutnya juga nanti bakalan paper jam. Nah, karena di beberapa tahun yang lalu saya sempat juga, mudah-mudahan si abang ini, lokasinya abang ini saat itu ada di Aceh. Itu sejak tahun berapa sempat ada kendala, beliaunya lagi nyervis di konsumen dan konfirmasi ke saya pada saat masih zaman BB ya, masih zaman BBM. Hanya beliaunya dapat nomorku dari lewat via FB saat itu, akhirnya saya pandu. Jadi saya tanya ya, abang mau dapat uang banyak? Saya tanya, abangnya mau dapat uang banyak, tapi menunggu alatnya pastinya tuh. Tapi kalau abang mau jadi, gampang sekali bang. Masalahnya di mana itu bang? Ya, jadi kalau gelombang seperti itu bang, saya sendiri yang pernah dapatkan dan saya sudah praktekkan langsung, karena sambil menunggu spare part karetnya itu, akhirnya dikasih lakban. Saya bilang bang, abang kasih lakban aja itu. Nah, sesuaikanlah lilitannya bang, berapa lilitan. Semuanya kasih 4-4. Karena kalau cuma menggunakan kertas folio memanjang itu cuma 2 karet yang menyentuh. Jadi otomatis agak telat melemparnya keluar itu. Karena telat otomatis kayak keriting-keriting. Karena
agak berapa detik di luar normalnya ya, di tekanan upper itu otomatis akan keriting. Beda posisi pada saat dia melintang ke 4 karet itu, sekalipun agak haus itu tidak akan gelombang atau tidak akan keriput seperti itu kawannya, karena lumayan cepat lah karena dia posisi melintang. Kalau posisi memanjang akan terjadi seperti itu. Nah, alhasil ketika si abangnya sudah gantikan dan dia ngechat ke saya lewat BBM saat itu, "Abang, sudah masuk." Saya kaget, apa yang sudah masuk? Ternyata beliaunya ngirim pulsa. Saya bilang, "Oh, jangan begitu bang, kita kan sesama satu apa lagi istilahnya, kita satu server, kita satu backgroundnya ya, artinya sesama teknisi bang, nggak perlulah seperti itu, karena bagaimanapun nanti suatu saat nanti tentunya saya juga bakalan butuh, sekalipun bukan sama abang ya, sama teman-teman lain, nggak usah lah bang," gitu. Beliaunya bilang, "nggak apa-apa bang, kita bagi-bagi rezeki." Oke, akhirnya saya bilang terima kasih. "Oke bang, kalau begitu lanjut," karena sudah jam tengah malam katanya. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Jadi tolong kalian bisa perhatikan hasil-hasil ketika kalian mengalami masalah mesin seperti itu. Kalian tinggal lakukan langkah seperti apa yang saya jelaskan di video ini. Oke, mungkin videonya seperti itu. Next, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa menekan tombol like, comment, dan subscribe ya. Dan di-share ke teman-teman yang lain, khususnya teman-teman pengguna mesin fotokopi ya. Dukung saya ya pastinya kawan, dukung channel ini, mudah-mudahan cepat berkembang supaya saya lebih semangat lagi pastinya untuk berbagi, nge-share ke teman-teman semua, lebih fokus lagi ya. Jadi saya juga minta maaf ketika juga konten saya akan bercampur-campur dengan keseharian saya, vlog-vlog harian saya, ataupun vlog ketika dapat telepon dari kampung ya, dari Jawa kawannya. Oke, mungkin seperti itu. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wow.